Pasca bencana maut di Sangeh, pengelola tempuh jalur skala niskala. Pasca bencana pohon tumbang yang menelan 1 korban jiwa dan merusak sebagian besar Pelinggih pada Rabu 3 Desember 2025, Desa Adat Sangeh bergerak cepat melakukan pembersihan secara skala dan niskala. Pada Jumat 5 Desember, Desa Adat Sangeh menggelar upacara Mecaru Kadur Manggalan di pelataran Pura Bukit Sari. Upacara ini menjadi proses penyucian awal sebelum rangkaian ritual lanjutan. Jero Mangku Madem Mantra, Bendahara Desa Adat Sangeh mengatakan, pihaknya melakukan upacara mecaru sebagai pembersihan di tempat kejadian di mana sampai menelan korban jiwa. Kita saat ini cuma melakukan itu aja, caru alit saja. Itulah seperti yang saya katakan tadi. Untuk selanjutnya, langkah-langkah selanjutnya setelah areal mungkin bersih, kita akan tentu minta petunjuk. Sarananya ya seperti yang saya bilang tadi, itu cuma carunya caru ekor satu saja, yang berumunan di tempat kejadian yang sampai ada korban jiwa itu saja. Tentu disertai dengan pekiling-pekiling di pinggir-pinggir yang ada dan terjadi. Karena kita proses upacara juga sebenarnya rentetannya masih berlangsung, kita bulan Tundino itu belum. Nanti untuk selanjutnya kita tentu minta petunjuk kepada beliau yang dalam hal ini Sulingih lah, yang kita mintai petunjuk dari beliau nanti apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Yang bangunan yang selamat itu kalau kita hitung Padmosano, Meru, Gedong Pelit, Bali Penghiasan sama Pelinggih Persimpangan lagi 2, itu aja 6 jadi yang masih selamat boleh kita katakan. Selama Niki memang Niki bencana terbesar ya? Bukan sekali ini yang seperti ini. Tahun-tahun sebelumnya yang lupa tahunnya yang pasti. Seingat yang ada juga pernah terjadi. Saya ingat yang dua kali 3 kali. Ya, karena kita memang kondisinya di tempat dalam hutan seperti ini. Ya, risikonya seperti itu sudah pasti. Peluang untuk terjadinya besar seperti itu, karena lokasi kita di hutan seperti ini. Hampir 80% bangunan terdampak, namun sejumlah pelinggih utama seperti Meru, Padmasana, Gedong Pelik, Balai Penghiasan, dan Pelinggih Persimpangan masih selamat. Pengelola objek wisata Sangeh, Ida Bagus Gede Pujawan, menyebutkan pecaruan menjadi tahapan pertama sebagai pembersihan secara niskala. Selanjutnya, secara skala, pihaknya fokus membersihkan puing-puing bangunan yang tertimpa kayu. Pasca bencana seperti yang kita lihat, tahapan-tahapan awal yang dilakukan oleh Desa Adat berdasarkan Mapinuna Sering Ide Kuprande. Tahapan pertama yang kita sudah lakukan seperti hari makin ini adalah pecaruan, artinya penetralisiran secara niskala. Dan untuk langkah selanjutnya kita akan fokus kepada pembersihan puing-puing bangunan-bangunan yang tertimpa kayu yang seperti kita lihat banyak sekali niki. Dan kalian yang juga mengucapkan terima kasih atensi yang sepenuh-penuhnya pada Kabupaten Badung yang sudah menurunkan tim semua dan melakukan pengukuran untuk perbaikan lebih lanjut ke depan seperti ini. Berapa pohon yang tumbang? Pohon kemarin kita kalkulasi ada 30 pohon, yang besar sekitar 9 kalau nggak salah nih, 9 yang estimasi yang besar, kiranya yang ada yang kecil, yang sangat kecil ada juga nih, sekitar 30 pohon. Itu yang tadi kembali rembuk sama Jero Desa dan beberapa agen, teman-teman guide yang sudah informasikan kita akan close 1 minggu dari kemarin. Kira-kira kita akan buka untuk persiapan Nataru mulai tanggal 11 seperti. Mudah-mudahan tanggal nikah sudah clear area, terutama di aksesibilitas, karena seperti yang kita lihat kalau dari puing-puing bangunan ini tidak bersih, bukan halayak konsumsi yang bagus buat wisatawan seperti ini. Nah,
Titiang baru tadi rembuk, tapi sebelumnya sebenarnya kita berkaca dari kejadian di Ubud. Sebenarnya waktu Titiang sudah buat aturan regulasi kalau sudah hujan tamu dievakuasi keluar, karena kita melihat ketinggian pohon dan seperti yang kita tahu pohon pala niki akarnya kan tidak masuk ke dalam tanah, cuma di atas mereka saling pegang seperti nike. Dan langkah ke depan pun kita akan satu tahapan pemasangan alarm secara manual lumun announcement yang kalau misalnya pada saat hujan tahapan yang akan memberikan kode di sana untuk mengevakuasi tamu biar dibawa keluar. Cuman kejadian kemarin niki berjalan di dalam hitungan, kalau bawah sedang dalam hitungan detik. Angin yang turun dari atas niki membuat pusaran di area niki, sampun dari keterangan saksi mata staf-staf Titiang nike sangat tidak bisa mereka kontrol, karena waktu pohon dayung bersambut rebah satu persatu. Jadi mereka mau lari kemana mereka bingung. Dan sementara korban almarhum memang dalam situasi sebenarnya sudah mau lari keluar, cuman masih ingat ada chargeran handphone yang masih tertinggal. Beliau maksudnya mau mengambil pas di posisi meninggal nike lah, ada tiang yang berisi cok listrik di sana, maunya mengambil nike dan kebetulan ada taruh yang rebah dan balik gong pun runtuh dan beliaunya tertimpa seperti nike. Dari pendataan awal, sekitar 30 pohon tumbang, 9 diantaranya berukuran besar. Pengelola juga menutup operasional wisata selama 1 minggu untuk memastikan keamanan. Pengelola menargetkan pembukaan kembali mulai 11 Desember 2025 sekaligus memperketat mitigasi terutama saat hujan lebat. Sangeh kini terus berbenah memadukan langkah skala dan niskala demi keselamatan dan kelestarian kawasan. Sedana Putra Warna Berita melaporkan.